Jadi ini menjadi teladan bagi setiap kita kalau saudara ingin berjalan di dalam pengurapan Allah, ingin berjalan di dalam penyertaan Allah, ingin berjalan di dalam kekuatan Allah, ingin berjalan dalam kasih karunia dan pertolongan lepas pertolongan daripada Allah, maka engkau harus menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Untuk kami mau merenungkan sebagian daripada sabda firman. Hamba doa Engkau berkati agar perenungan ini menjadi kekuatan dan harapan iman bagi setiap kami yang mendengarkannya. Hamba-Mu, Engkau urapi, Engkau berkati Tuhan, agar pemberitaan firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari bersama kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-3 dan saya akan mulai baca ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Saudara, Alkitab mengatakan bahwa pengurapan Roh Kudus atas Yesus terjadi sesudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kita perlu mengetahui bahwa urapan atau pengurapan di dalam Alkitab itu terjadi kepada orang-orang khusus yang memiliki tugas khusus. Kalau dalam perjanjian lama ada imam, ada raja yang diurapi untuk tugas khusus. Sementara ketika Yesus dibaptis, Yesus juga mengemban tugas khusus yang dimana tugas Kristus Yesus di dalam kemanusiaannya adalah tugas yang tidak dapat diemban oleh nabi, oleh imam, oleh rasul bahkan ya, atau oleh raja. Kenapa? Karena tugas khusus yang diterima oleh Kristus Yesus adalah tugas untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Sebuah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Maka kalau ada yang pernah berkata atau bertanya, "Pak Pendeta, bukan hanya Yesus yang disebut sebagai Mesias atau Kristus?" Karena Mesias kan artinya diurapi. Nabi pada perjanjian lama, imam pada perjanjian lama, raja pada perjanjian lama pun diurapi. Lalu kenapa pendeta dan orang Kristen tidak mentuhankan imam, raja maupun nabi yang diurapi di dalam perjanjian lama? Tentu saja nabi, imam, raja pada perjanjian lama berbeda dengan Yesus. Ketika Yesus disebut sebagai Sang Mesias, artinya dia memiliki tugas yang tidak dapat diemban oleh imam, nabi, raja manapun. Karena hanya Yesus yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya, sebagaimana Tuhan yang menyelamatkan manusia dari segala dosa-dosanya. Nah, ketika Yesus di Sungai Yordan, Alkitab mengatakan di tempat itulah Yesus mengalami yang namanya pengurapan. Saya, Bapak Ibu, merenungkan ini. Kenapa ya Yesus diurapi di Sungai Yordan? Tentu saja ada alasannya, dan alasan secara umum yang dapat kita ketahui adalah untuk menggenapi nubuatan dalam perjanjian lama. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Kristus Yesus ini adalah satu-satunya pribadi yang hidupnya dinubuatkan terlebih dahulu sebelum kedatangannya. Ada ratusan nubuatan dalam perjanjian lama yang semuanya tergenapi di dalam Kristus Yesus. Nubuatan dalam perjanjian lama sangat penting karena ini akan membedakan Yesus dengan yang lainnya. Jadi saudara-saudara, dibaptisnya atau diterimanya urapan sesudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis adalah satu penggenapan dari nubuatan yang ada pada perjanjian lama. Kalau kita melihat dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga, Alkitab mengatakan demikian. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi kita." Suara yang berseru-seru di padang gurun yang berkata, "Persiapkanlah jalan bagi Tuhan." Ini merupakan suara daripada Yohanes Pembaptis. Ya, jadi ini nubuatan.
yang disampaikan dalam perjanjian lama. Kitab Yesaya ini adalah kitab yang ditulis 750 tahun sebelum kedatangan daripada Kristus Yesus. Jadi Yesus menerima pengurapan di Sungai Yordan yang pertama karena harus menggenapi nubuatan dalam perjanjian lama. Yang kedua, saudara-saudara, ada alasan lain kenapa Yesus menerima pengurapan sesudah menerima baptisan. Dan ini merupakan sebuah perenungan saya pribadi. Karena Alkitab itu kan, saudara-saudara, memiliki nilai-nilai yang dapat kita pelajari. Di dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan dengan jelas, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar, mendidik orang di dalam kebenaran. Itulah sebabnya kenapa dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku. Jadi orang yang ingin berjalan di dalam terang, orang yang ingin berjalan di dalam tuntunan Tuhan adalah orang yang harus berjalan sesuai dengan firman. Maka saya seringkali mendorong Bapak Ibu yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan bahwa jangan bosan-bosan dengar firman Tuhan, jangan bosan-bosan membaca Alkitab, karena dari firmanlah, dari Alkitablah kita mendapatkan tuntunan kehidupan. Setiap orang yang tidak berjalan di dalam terang firman Tuhan, itu berarti mereka sementara berjalan di dalam kegelapan. Maka saya berdoa biar setiap saudara yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan adalah orang-orang yang memiliki kerinduan, yang memiliki hati terhadap firman Tuhan. Maka saudara-saudara, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, dia menerima pengurapan. Kenapa demikian? Karena di sana ada teladan yang ingin ditunjukkan oleh Yesus. Teladan itu apa? Yang ingin ditunjukkan oleh Yesus, yakni teladan kerendahan hati. Saudara, hanya orang-orang yang rendah hati yang diurapi oleh Tuhan. Urapi atau pengurapan kan sekarang itu bisa berarti kekuatan Allah atau pertolongan Allah dalam kehidupan setiap kita. Karena memang dalam kehidupan ini Bapak Ibu, kita tidak bisa berjalan hanya dengan kemampuan dan kekuatan kita. Kita membutuhkan pertolongan tangan Tuhan. Kita membutuhkan yang namanya pengurapan Tuhan. Dan pengurapan Tuhan ini hanya akan terjadi kepada orang-orang yang rendah hati. Dan Kristus Yesus memberikan teladan bagi setiap kita. Saudara perhatikan bagaimana ketika dia dibaptis di Sungai Yordan. Saudara, baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini adalah baptisan pertobatan. Ya, ada kan orang mengatakan kepada saya, Pak Pendeta, katanya Yesus tidak berdosa. Lalu kenapa Yesus harus dibaptis oleh Yohanes? Bukankah baptisan yang Yohanes lakukan adalah baptisan pertobatan? Saya bilang itu untuk menggenapi nubuatan dalam perjanjian lama dan juga merupakan suatu teladan kerendahan hati. Karena ada banyak ayat di dalam bagian Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu tidak berdosa. Bayangkan Yesus menempatkan dirinya tanda kutip sebagai orang berdosa. Dia antri, saudara-saudara, ya, dengan semua mereka di hadapan Yohanes untuk dibaptis. Bukankah ini merupakan contoh daripada kerendahan hati? Bahkan ketika Yohanes melihat Yesus, Yohanes mengatakan dalam Matius pasal 3 ayat 14-15, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Bahkan Yohanes sendiri pun tahu bahwa seharusnya yang membaptis itu Yesus, karena Yesuslah yang tanpa dosa, bahkan Yohanes yang berdosa. Yesuslah yang merupakan anak Allah yang lebih tinggi daripada Yohanes. Tetapi Yesus merendahkan hatinya, ya, untuk menggenapkan setiap kehendak Bapa di dalam kehidupannya. Jadi ini menjadi teladan bagi setiap kita. Kalau saudara ingin berjalan di dalam pengurapan Allah, ingin berjalan di dalam penyertaan Allah, ingin berjalan di dalam kekuatan Allah, ingin berjalan dalam kasih karunia dan pertolongan lepas pertolongan daripada Allah, maka engkau harus menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saudara, bagi saya itu pengurapan punya dua mata sisi. Yang pertama, pengurapan itu atas hidup seseorang. Pengurapan atau berkat Tuhan atas hidup seseorang itu punya dua mata sisi. Yang pertama, itu bisa memberkati hidup kita dan memberkati orang lain. Sementara yang kedua, berkat Tuhan atau pengurapan Tuhan itu bisa menghancurkan kehidupan kita kalau saudara tidak menjadi orang yang rendah hati. Makanya kenapa Yesus ngomong dengan sangat jelas bahwa anggur yang baru harus dicurahkan pada kantong kulit yang baru.
Kantong kulit saya selalu mengatakan ini berbicara tentang karakter, dan salah satu karakter yang harus dimiliki oleh setiap mereka yang mau diurapi dan diberkati oleh Tuhan adalah menjadi orang-orang yang rendah hati. Kalau engkau tidak rendah hati, maka Tuhan tidak bisa mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan saudara, karena berkat yang dicurahkan bagi orang-orang yang tinggi hati hanya akan membawa kehancuran. Saudara perlu mengerti dan memahami ini, ya. Ada orang berkata kepada saya, Pak Pendeta, memangnya ada orang yang tinggi hati kemudian diurapi oleh Tuhan? Saya bilang ada dalam Alkitab. Orang-orang yang menjadi tinggi hati karena pengurapan Allah dalam hidup. Dan pada akhirnya orang itu mengalami kehancuran. Sebutkan salah satu di antaranya, Pendeta. Di sana ada seorang pria bernama Simson. Simson ini punya pengurapan yang dahsyat, Bapak Ibu. Dia memiliki kekuatan, kemampuan fisik yang tidak masuk akal sama sekali. Kalau saya masih kecil, saya senang sekali nonton yang namanya Superman. Bahkan sampai sekarang kadang-kadang ya, film-film Marvel itu, ya film-film fiksi itu atau film-film yang tidak nyata, ada Superman, Superboy, Supergirl, manusia super lah. Tetapi semua itu tidak benar. Itu hanya cerita fiksi yang tidak ada kebenarannya. Tetapi di dalam sejarah pernah ada seorang pria yang bernama Simson, memiliki kekuatan fisik yang tidak biasa. Bayangkan saudara-saudara, Simson itu membunuh seekor singa dengan tangan kosongnya. Simson, ketika dia mengalahkan 30 orang di Askelon sendirian, dia menumpas 30 orang itu. Bahkan ketika terjadi peperangan dengan orang Filistin, saudara ingat bagaimana ketika dia memukul 1000 pasukan Filistin hanya dengan tulang keledai. Ya. Bahkan saudara-saudara di kuil Dagon, ya, Simson itu berhasil membunuh 3000 orang, hanya dia sendiri. Bayangkan kemampuan fisik yang dimiliki oleh Simson. Tapi sayang sekali Simson ini orang yang tidak rendah hati. Simson ini adalah orang yang tinggi hati, sehingga pengurapan atas hidupnya justru menghancurkannya. Anda mungkin bertanya kepada saya, bagaimana Pak Pendeta tahu kalau Simson ini tinggi hati? Karena Simson tidak mau mendengarkan nasihat daripada orang tuanya. Mama dan papanya ngomong sama dia, kalau kamu ingin menikah, kalau kamu ingin mengambil perempuan sebagai istrimu, jangan engkau ambil perempuan dari bangsa-bangsa lain. Tengoklah sanak saudaramu, maksudnya orang Israel, sesama orang Israel, dan ambillah perempuan dari kalangan orang Israel. Tetapi apa yang terjadi? Simson justru jatuh cinta dengan wanita yang berasal dari bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa penyembah berhala. Bahkan Alkitab mengatakan 3 kali Simson menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang bukan berasal dari Israel. Ya. Perempuan yang pertama, saudara-saudara, adalah seorang wanita di Timna. Perempuan yang kedua adalah perempuan sundal di Gaza. Dan pada akhirnya perempuan yang ketiga yang berhasil menjatuhkan Simson adalah perempuan yang bernama Delila. Pada akhirnya saudara-saudara, ketika Delila mengetahui kekuatan Simson, pengurapan Simson yang tersimpan di rambutnya itu, maka orang-orang memangkas rambut daripada Simson, dan Simson pun kehilangan kekuatannya. Maka orang-orang mencungkil biji bata Simson dan mempekerjakan dia di sebuah gilingan dan menjadi tontonan bagi orang-orang Filistin. Simson benar-benar dipermalukan. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang namanya berkat Tuhan, yang namanya pengurapan Tuhan atas kehidupan kita, itu harus, saudara-saudara, tertuang di dalam sikap yang rendah hati di hadapan. Hanya dengan cara yang demikianlah kita mengalami berkat-berkat Tuhan yang aman dalam kehidupan setiap kita. Itulah sebabnya saya seringkali mengatakan kepada para pendengar saya, jangan hanya mengejar berkat Tuhan, kejarlah perkenanan Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena kalau engkau hidup di dalam perkenanannya, saya sungguh percaya akan ada berkat-berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan saudara. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Ya, kalau saudara menjadi orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Allah, maka saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Saudara, ketika saya mengatakan demikian, ya, maka saya, saudara-saudara, berkata kepada banyak orang, saya bilang, jangan hanya mau diberkati Tuhan, jangan hanya mau dipakai Tuhan. Kalau sekedar dipakai Tuhan, keledai Bileam pun dipakai Tuhan. Saya mau tanya, maukah saudara disamakan dengan keledai?
Tentu saja saudara akan berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya tidak mau. Kenapa Pak Pendeta mau samakan saya dengan keledai? Ya. Kalau hanya sekadar dipakai Tuhan, ayam jantan yang berkokok 3 kali itu juga dipakai oleh Tuhan untuk menegur Petrus yang telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Saudara, kalau hanya sekadar dipakai Tuhan, Raja Firaun pun dipakai Tuhan loh untuk menghukum orang Israel. Maukah Anda disamakan dengan Raja Firaun? Kalau hanya sekadar dipakai oleh Tuhan, Raja Lalim bernama Nebukadnezar adalah raja yang juga dipakai Tuhan untuk menghukum orang Israel. Saya mau tanya, maukah Anda disamakan dengan Raja Nebukadnezar, raja yang lalim itu? Tentu saja Anda akan berkata kepada saya tidak mau, pendeta. Maka jangan hanya mau dipakai oleh Tuhan, jadilah orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Allah. Betul, kita ini adalah alatnya Tuhan, hambanya Tuhan, jongosnya Tuhan. Tapi saudara perlu ingat, engkau juga adalah anaknya Tuhan, dan Dia mengasihi engkau. Dia tidak ingin saudara-saudara memakai kita, mengorbankan jiwa kita untuk sekadar menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain. Maka kalau saudara ingin menerima berkat dan pengurapan yang daripada Allah supaya saudara hidup dalam keamanan hadiratnya, maka milikilah kerendahan hati di dalam hidup ini. Yang setuju dengan saya bisa ketik amin. Haleluya, haleluya. Ayat yang ke-17, saya baca dari Matius pasal yang ketiga. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara lihat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bahwa ternyata perkenanan itu datang bersamaan dengan yang namanya pengurapan Allah, pengurapan Bapa atas Yesus. Jadi perkenanan itu memang harus datang dengan pengurapan, harus bersama-sama. Kalau tidak bersama-sama, ini akan terlalu berbahaya. Saya mendengar satu kali Kathryn Kuhlman, ini pendeta yang dipakai Tuhan dengan karunia kesembuhan ilahi, guru spiritual dari pendeta Benny Hinn lah. Ya, dan dalam kesaksiannya memang kita bersyukur di hari-hari ini saudara-saudara, karena ada media sehingga kita bisa dengar khotbah-khotbah bahkan dari pendeta-pendeta yang sudah mendiang, yang sudah mati ya. Khotbah-khotbah mereka terekam dan banyak diupload di YouTube. Maka saudara harus banyak belajar lah, nonton-nonton yang baik-baik lah khotbah-khotbah demikian ya, karena itu sangat membangun kehidupan rohani kita. Kathryn Kuhlman satu waktu dia pernah berkata kepada Allah, Allah, saya tidak bisa memberikan apapun kepadamu. Kenapa? Karena Kathryn sadar bahwa apapun yang dimilikinya dalam hidupnya adalah pemberian Allah. Tetapi kemudian Kathryn berkata kepada Allah, satu-satunya yang dapat saya berikan kepada Allah adalah cintaku kepadamu. Dan aku akan memberikan tubuhku kepadamu sebagai persembahan yang hidup. Saudara, kalau engkau ya mengerti atau pernah membaca kisah hidup dari hamba Tuhan satu ini, maka engkau akan mengerti bahwa ucapannya itu bukan sekedar ucapan yang dangkal. Itu ucapan yang menyangkal diri dan memikul salib. Kenapa saya katakan demikian? Kathryn Kuhlman melakukan pelayanan sejak usia muda ketika dia ikut kakaknya. Nah, ketika dia menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, tiba-tiba saudara-saudara ada seorang pria yang mendekati dia. Dan pada akhirnya Kathryn Kuhlman pun jatuh cinta dengan pria ini, sampai kemudian dia menyadari ternyata pria ini adalah pria yang sudah beristri. Tetapi Kathryn Kuhlman sudah jatuh cinta, dan ini adalah sesuatu yang salah sebenarnya. Tetapi Kathryn terjerat dengan asmara ini. Maka pada akhirnya dia pun saudara-saudara ya menjalin hubungan dengan pria ini, dan dia meninggalkan pelayanannya. Selama 10 tahun dia hidup bersama-sama dengan pria ini, dan pria ini meninggalkan istrinya demi Kathryn Kuhlman. Maka 10 tahun itu Kathryn Kuhlman merasakan sebuah penderitaan di dalam batinnya. Kenapa? Karena saudara-saudara dia adalah seorang hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan, tetapi sekarang dia terlibat dalam dosa persinahan. Saya sering kali berkata kepada umat Tuhan bahwa dari semua hal yang kita peroleh dalam hidup ini, kita selalu kehilangan sesuatu. Maka pastikanlah bahwa apa yang engkau dapat itu sebanding dengan semua kehilangan yang engkau alami. Banyak di antara kita justru kehilangan berlian, kehilangan emas hanya untuk sebuah batu bata, saudara. Banyak orang Kristen yang model begini, kehilangan emas hanya untuk batu bata. Perhatikan baik-baik, dari semua hal yang kita terima, kita akan kehilangan sesuatu.
maka pastikanlah bahwa kehilangan kita itu sebanding dengan apa yang kita dapatkan dalam hidup. Maka Kathryn Kuhlman harus mengambil keputusan untuk meninggalkan laki-laki tersebut, pria tersebut. Tetapi untuk meninggalkan pria itu, ini bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena mereka telah menjalin hubungan selama 10 tahun. Kathryn Kuhlman harus menyangkal dirinya dan dia harus memikul salibnya. Itulah sebabnya dia pun berkata kepada Allah, aku akan memberikan tubuhku kepadamu ya Allah sebagai persembahan yang hidup. Maka dia pun meninggalkan pria yang dia cintai dan mengabdikan dirinya seutuhnya, seluruhnya untuk melayani Tuhan. Ketika dia kembali kepada Tuhan, maka pemakaian Tuhan pun dahsyat dalam hidupnya. Dia dipakai Tuhan dengan karunia kesembuhan ilahi. Banyak orang yang disembuhkan secara fisik melalui pelayanan yang dilakukan oleh Kathryn Kuhlman. Jadi saudara-saudara, saya ingatkan sekali lagi, pengurapan berkat Tuhan itu harus berjalan dengan perkenanan Tuhan. Maka jangan hanya kejar urapan, jangan hanya kejar berkat, kejar perkenanan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Saya mendengar ucapan yang disampaikan oleh seorang Mother Teresa. Ya, jadi Mother Teresa ini akan hamba Tuhan ya. Saya senang sekali dengan kutipan-kutipan dari beliau. Mother Teresa pernah berkata demikian, cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, tetapi jadilah orang yang berguna bagi sesama. Saudara, ini kalimat yang sangat baik dan penting, yang senada dengan khotbah saya di hari ini, bahwa benar kita saudara-saudara jangan hanya mengejar sukses, ingin diberkati, ingin diurapi, ingin dipakai oleh Tuhan, tetapi cobalah menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi sesama, menjadi orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Terkadang karena kerinduan ingin diberkati, kerinduan ingin dipakai Tuhan, kita mulai melupakan hal-hal yang mendasar dalam kehidupan kita. Kita melupakan perkara-perkara kecil yang seharusnya kita perhatikan, Bapak Ibu. Saudara, Alkitab mengatakan dengan jelas di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10, bahwa barang siapa setia pada perkara kecil, maka dia akan ditambahkan dengan perkara-perkara yang besar. Jadi jangan hanya mengejar hal-hal yang besar, menjadi setialah pada perkara-perkara yang kecil. Contohnya hidup berkenan di hadapan Tuhan, itu kita harus setia di dalamnya. Ya, saudara, mimpi memang harus setinggi langit. Mimpi itu gratis, maka jangan takut untuk bermimpi. Mimpilah setinggi langit, tetapi ingat, kaki harus tetap menginjak bumi. Itu harus terjadi. Saya satu kali mendengarkan khotbah dari seorang pendeta, diundang di sebuah persekutuan ibadah. Ini menutup khotbah saya di hari ini ya. Kemudian dikasih tema untuk ibadah pada hari itu, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Maka pendeta itu pun mulai bertanya kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang menghadiri ibadah. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa di sini yang mau pergi ke luar negeri? Maka tidak ada yang mengangkat tangan, saudara-saudara. Sesuai dengan tema kan jadi berkat bagi bangsa-bangsa, berarti mau ke luar negeri. Siapa di sini yang mau ke luar negeri? Tidak ada yang angkat tangan, ya. Maka pendeta pun berkata, kalau begitu kita ganti tema khotbah menjadi berkat bagi keluarga sendiri. Saudara mendengar itu, beberapa orang menjadi tidak senang ketika tema diganti, tetapi kemudian mereka tidak menyadari bahwa ternyata untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa itu diawali menjadi berkat bagi keluarga. Kalau saudara tidak bisa jadi berkat bagi keluarga saudara tidak bisa jadi berkat di tengah-tengah lingkungan gereja saudara, engkau tidak bisa menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan RT saudara, maka saudara tidak akan pernah bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jangan hanya mengejar hal-hal yang besar, cobalah untuk diri setia dengan perkara-perkara kecil. Sekali lagi, mimpi harus setinggi langit, tetapi ingat, kaki harus tetap menginjak bumi. Karena pengurapan berkat Tuhan itu selalu dan harus berjalan bersamaan dengan perkenanan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. God bless you all. Haleluya. Puji Tuhan.